tahun 2021. Kemudian lembaran persetujuan dari atasan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Selanjutnya bagian isi terdiri dahuluan, rencana pengembangan bagi peserta didik, dan rencana pengembangan profesi bagi guru. Berikutnya adalah penjelasan ringkasan target-target yang diharapkan yang dapat dicapai. Yang terakhir penutup. Kemudian bagian penunjang, ini terdiri dari lampiran yang menunjang rencana kerja tahunan. Jadi di sini bisa kita masukkan RPP, skenario, kegiatan, silabus, dan lain-lain. Jadi semua yang berkaitan dengan isi dari buku guru yang kita susun. Tidak terganggu suara saya? Selanjutnya adalah ya, jadi ini adalah contoh halaman pengesahan. Berikut adalah contoh data guru, kemudian contoh surat pernyataan aslian, kemudian kata pengantar, daftar isi. Nah, selanjutnya untuk isi, seperti yang saya katakan tadi, terdiri dari pendahuluan, bab 2-nya adalah rincian kerja, rincian rencana kerja dan target yang akan dicapai, bab 3 penutup, kemudian lampiran-lampiran. Halo Pak Heril? Halo? Ya, bagaimana suara saya? Oh bisa, bagus, saya kira. Oh iya, makasih. Saya lanjut. Bagian pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan target yang akan dicapai. Selanjutnya adalah bab 2. Rincian rencana kerja dan target yang akan dicapai terdiri dari ringkasan target yang diharapkan, rencana kegiatan bulanan, ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan, dan rincian rencana kerja dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun berjalan. Ya, untuk ringkasan target ini contoh, ini hanya contoh saja. Misalnya jadi ini terbagi atas 4 kompetensi untuk guru, yaitu pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, sekarang untuk kegiatan pedagogik sebagai contoh adalah antara lain merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini semua berkaitan dengan peserta didik. Nah, apa target yang diharapkan dalam hal merencanakan pembelajaran? Tentu merancang pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan pengembangan potensi peserta didik. Nah, pada saat melaksanakan pembelajaran, targetnya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, serta menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Kemudian untuk mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, targetnya merancang penilaian serta melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, dan seterusnya. Nah, ini diperoleh dari buku 2 tentang pedoman penilaian kinerja guru, yaitu terdiri dari untuk guru mata pelajaran dan guru kelas, ada 14 item, yaitu untuk pedagogik sebanyak 7,
7 kompetensi, untuk kepribadian 3 kompetensi, sosial 2 kompetensi, dan profesional 2 kompetensi. Sementara untuk guru BK ada 17 kompetensi yang harus dicapai. Nah, berikut rencana kegiatan bulanan. Apa yang akan kita masukkan pada rencana kegiatan bulanan? Yaitu sama seperti tadi, ini contoh rincian rencana kerja bulanan. Merencanakan pembelajaran. Target yang akan dicapai sama yang tadi, merancang pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, bagaimana deskripsi kegiatannya? Nah, misalnya merencanakan pembelajaran dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, dan potensi peserta didik. Nah, ini dilaksanakan kapan? Nah, ini misalnya dilaksanakan pada minggu pertama Januari. Nah, ini untuk kegiatan Januari. Jadi hasil yang diharapkan misalnya ada program semester, ada RPP, ada kemudian melaksanakan pembelajaran. Misalnya ada daftar hadir, ada daftar nilai, ada jurnal kemajuan belajar, dan seterusnya. Ini baru untuk 1 bulan. Selanjutnya adalah ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan. Contoh, misalnya untuk kegiatan pembelajaran, kita akan melaksanakan pengembangan kurikulum, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, menilai, dan menganalisis hasil belajar peserta didik, menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran, menulis kegiatan pembelajaran. Target yang akan dicapai, ya tentu kalau ini peningkatan hasil belajar, meningkatkan hasil ujian, meningkatkan mutu pembelajaran misalnya. Kemudian untuk kegiatan pengembangan diri, misalnya kita merencanakan mengikuti pelatihan dengan jumlah jam antara 81 sampai 180 jam minimal 1 kali. Jadwal disesuaikan. Kemudian yang lamanya antara 30 sampai 80 jam minimal misalnya 5 kali dan seterusnya. Selanjutnya adalah penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan adalah mencakup keseluruhan target-target yang telah dicapai, yang direncanakan untuk dicapai selama 1 tahun, yaitu Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. Kemudian saran, ya ini adalah saran kita terhadap kebijakan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sementara tentang pedoman buku guru. Selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi dengan kegiatan diskusi-diskusi kita. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari narasumber kita, Ibu Ida Haryani, yang telah memaparkan bagaimana cara membuat buku pedoman guru. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand dan bisa juga menuliskan di kolom chat untuk berinteraksi langsung dengan Ibu narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari pemaparan tadi,
Untuk contoh buku pedoman guru nanti kita share di grup Bapak Ibu ya. Kalau buku pedoman guru itu menggunakan dua dasar buku, yaitu buku 2 dan buku 4. Buku 2 tentang pedoman pengelolaan kinerja guru, dan buku 4 mengenai pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kredit kita dalam penyusunan buku guru. Ibu Marlina, silahkan bertanya langsung. Ya, Saya sudah aktifkan mic-nya. ya baik. Terima kasih Pak. Izin bertanya Ibu. Ya Bu, ya terkait SKP Bu. Tadi dalam pemaparan Ibu di awal merupakan rencana kegiatan tahunan yang harus kita susun ya Bu ya. Nah dalam SKP itu kan nanti menjadi acuan kita dalam pembuatan dupak ya Bu ya saat kita pengajuan naik pangkat. Nah apakah Bu ada kriteria baku untuk penilaian setiap aspek yang kita sampaikan di dalam SKP atau dupak itu Bu? Kalau bisa mohon bisa itu kriteria penilaian. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Ibu Marlina bentuk baku dari RKT atau dari apa? Dari SKP itu kan itu ya Bu ya, ada item-item penilaian ya Bu ya, kegiatan yang kita lakukan ya. Iya, betul. Nah itu kan nanti menjadi item kita dalam pengisian di dupak ya Bu. Ya, betul. Nah, apakah ada Bu kriteria baku dalam mengisi penilaian itu, misalkan seperti misalkan dalam persiapan pembelajaran itu kan kita ada ada pembukaan dari persiapan sampai ke penilaian lah itu kan ada item-itemnya tuh Bu. Nah, apakah standar penilaiannya itu baku Bu secara nasional atau itu ditentukan oleh instansi masing-masing Bu? Karena terus terang saya masih rada-rada abu-abu ya Bu terkait dengan ini ketika saya mau membuat dupak yang ternyata ada korelasinya di dalam SKP itu Bu gitu. Ya itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Makasih Ibu Marlina. Sebenarnya sudah ada kuantitasnya, output bagaimana kualitasnya atau mutu, kemudian waktu penyelesaian dari pekerjaan yang kita sudah targetkan tadi. Jadi sebagai contoh misalnya saya ambil merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu ya seperti tadi yang dikatakan misalnya RPP. Apakah RPP yang kita buat itu sudah benar? Apakah yang kita laksanakan dalam pembelajarannya sudah tepat? Apakah pada saat kita melaksanakan penilaian sudah sesuai? Jangan sampai antara tujuan pembelajaran dengan teksnya tidak sesuai. Ataukah soal-soal yang kita berikan mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi keadaan sekarang. Itu semua sebenarnya ada pada saat, kriterianya ada pada saat kita melakukan dinilai oleh atasan pada saat PKG, penilaian kinerja guru. Jadi pada saat penyusunan rencana kerja tahunan, itu sudah tidak diperhatikan lagi karena semuanya sudah final di PKG. Jadi nanti atasan hanya melihat bagaimana kualitasnya saja, mutunya, apakah dalam bentuk persen, apakah 100% ataukah apakah baik ataukah amat baik. Jadi seperti itu saja. Jadi sebenarnya ada juga biar bagaimana tetap ada subjektivitasnya,
ada atasan yang tidak mau repot, ya kasih saja tinggi-tinggi. Ada juga atasan yang teliti sekali, tetap dilihat item demi item. Begitu. Jadi untuk yang berkaitan dengan pembelajaran, pembimbingan dan tugas tertentu itu dinilai di PKG. Sementara yang lainnya seperti pengembangan keprofesian berkelanjutan, nah ini yang tergantung laporannya. Jadi misalnya kita mengikuti kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan misalnya 30 sampai 80 jam. Tentu di sini kita harus melampirkan surat tugas, laporan deskripsi hasil pelatihan dan sertifikat. Nah, nanti atasan akan melihat dari dokumen-dokumen yang kita lampirkan, apakah dokumen tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara global, secara umum di buku pedoman, ataukah tidak. Itu juga kadang sifatnya seperti yang saya katakan tadi, terkadang subjektif, tergantung perasaan juga, karena susah juga untuk tegas di dalam ini, karena terkadang ada saat tertentu moodnya bagus, hasilnya bagus, kadang ada juga saat tertentu yang artinya punya pedoman, memegang pedoman. Kemudian untuk yang seperti karya tulis dan lain-lain, ya kadang mungkin atasan lebih tahu anggota, seperti ini Bu. Kemudian buku pedoman guru, ini ada bagian juga dari penyusunan buku pedoman guru. Dalam SP itu nilainya ada 1,5. Nilainya apa buku pedoman guru kita susun itu sudah sesuai kriteria? Nah, itu dilihat sebelumnya kriteria dalam menyusun buku pedoman guru itu tadi ada apakah terpenuhi semua. Nah, kalau sudah terpenuhi semua, ya lihat lagi apakah waktu penyelesaiannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau memang semua sudah sesuai, ya nilainya 100%. Kalau tidak, ya kurang dari 100%. Seperti itu mungkin Bu Marlina jawaban saya. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa melengkapi, ya tidak apa-apa. Kita di sini sharing saja. Hanya kebetulan saja saat ini saya yang menjadi pematerinya. Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu pendengar lebih tahu dari saya. Itu mungkin sedikit dari saya, Pak Hairi. Saya silakan kembali ke Pak moderator, Pak Host. Silakan Pak Hairi. Ibu bisa coba ditampilkan sekilas filenya yang buku pedoman guru yang kita share ke saya tadi sebagai gambaran ke teman-teman, buku pedoman guru yang kita buat. Karena dari penjelasan Ibu tadi sekilas itu masih meraba-raba teman-teman di sini. Kita tampilkan yang file Word yang tadi sekilas saja, Bu. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh buku pedoman guru di tahun kita total masukkan. Kemudian ada halaman pengesahan. Yang mengesahkan itu adalah pimpinan kita, atasan di instansi. Kemudian ada identitas guru, kemudian surat pernyataan keaslian. Nah, ini pernyataan keaslian ini boleh ada, boleh tidak.
Jadi tidak, ini hanya tambahan saja karena biasa diminta plagiat. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar, daftar isi. Nah, inilah isi yang diperlukan dalam pembuatan buku pedoman guru. Halaman judul, halaman pengesahan, identitas, halaman pernyataan keaslian, kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar lampiran. Di pendahuluan ada latar belakang, tujuan, manfaat, target yang akan dicapai. Kemudian untuk rincian rencana kerja ini dilaksanakan selama 1 tahun. Jadi ada rincian mulai dari bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Jadi ini diperinci bulan demi bulan. Selanjutnya ada ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan yang akan kita capai selama 1 tahun berjalan. Ya, seperti itu. Kemudian lampirannya ini sesuai kebutuhan saja. Nah, pendahuluannya terdiri dari latar belakang. Latar belakang itu menggambarkan apa manfaat dari buku pedoman guru yang kita susun. Kemudian apa yang melatar belakangi kita perlu menyusun buku pedoman guru. Selanjutnya apa tujuan dari buku pedoman guru. Berikut apa manfaat dari buku pedoman guru yang kita susun. Kemudian apa target yang akan dicapai setelah kita menyusun buku pedoman guru. Buku pedoman guru itu idealnya itu disusun di bulan Januari. Jadi semua perencanaan-perencanaan dimasukkan. Berikut adalah rincian rencana kerja. Jadi tadi saya sudah memperlihatkan kutipan ringkasan target yang diharapkan untuk pedagogik. Nah, tadi. Nah, ada lagi kepribadian. Jadi kepribadian ada 2, kemudian ada 3, kemudian sosial ada 2, dan profesional ada 2. Jadi seluruhnya ada 14 item. Berikut untuk rencana kegiatan bulanan. Nah, ini khusus untuk bulan Januari. Jadi mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi. Ini semua diambil dari mana? Nah, ini diambil dari buku 2, yaitu PKG. Jadi ini sama poinnya yang ada di PKG, penilaian kinerja guru. Jadi diambil dari buku 2. Kemudian untuk pedagogik sampai menganalisis, melaksanakan tindak lanjut. Nah, untuk bertindak sesuai dengan norma agama hukum sosial ini sudah masuk di kompetensi kepribadian. Kemudian untuk meningkatkan penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, mendukung mata pelajaran yang diampu serta mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Ini sudah masuk di yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Nah, itu untuk, jadi tidak semua harus ditandai di sini. Jadi mungkin ada yang kosong, mungkin ada yang tidak diisi, dikais. Nah, ada yang dikais. Seperti ini banyak bertindak sesuai dengan norma agama. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi seluruhnya diisi. Sementara yang ini yang di atas menganalisis hasil pembelajarannya mungkin tidak setiap minggu. Nah, mungkin di pertemuan terakhir di bulan itu. Mungkin setiap sekali sebulan. Jadi sesuai kondisi real yang kita lakukan di lapangan.
Kemudian untuk bulan Februari, jadi berulang lagi ada, jadi boleh sama Januari, Februari, Maret, Desember, boleh juga berbeda. Jadi sesuai dengan waktu-waktu yang sesuai yang kita lakukan dalam keseharian kita pada saat kita melaksanakan kegiatan di sekolah. Ya, ini adalah Mei sampai Desember. Saya ambil contoh untuk Desember. November. Ini untuk Desember. Merencanakan pembelajaran, di sini sudah tidak ada merencanakan pembelajaran, karena merencanakan pembelajaran itu kita laksanakan di awal, di bulan Januari dan di bulan Juni atau Juli. Kemudian melaksanakan pembelajaran, mungkin di Desember sudah tidak ada PBM, karena kita sudah melaksanakan evaluasi penilaian akhir semester. Nah, di sini ada mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Nah, untuk menyusun alat penilaian dan lain-lain ini ada di minggu pertama di Desember dan seterusnya. Kemudian mungkin menganalisisnya ada di minggu terakhir di Desember. Demikian sampai kegiatan di 31 Desember. Nah, selanjutnya ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan ini sesuai dengan kondisi. Boleh juga tidak dimasukkan semua yang bersifat tidak terlalu penting. Yang penting adalah pokok-pokoknya yang akan kita kerjakan sesuai dengan rencana kerja tahunan. Ini dicantumkan semua di ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun berjalan. Jadi kalau misalnya untuk tahun ini ya selama tahun 2021. Ya, itu mungkin Pak saya tambahkan. Silakan, perlu didiskusikan. Bapak Ibu yang ingin bertanya Hairin. langsung dengan narasumber. Ya Bu. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, masih Ya. ada waktu ini. Ini saya bacakan dulu Bu ya, yang dari kolom chat. Ini apakah buku pedoman guru itu bisa disusun Bu di awal Juli, awal semester, atau harus awal tahun? Saya jawab langsung Pak ya. Iya ya Bu. Di awal tahun, kalau harus di Januari, di awal tahun, karena dia mengikuti SKP. Dan buku pedoman guru juga harus Januari Desember. Oh, jadi harus Itu. Januari Desember ya, mengikut ke SKP. Ya. Dari kolom chat, apakah dari buku pedoman guru dicantumkan juga nilai ijazah S1 dan S2-nya? Ya, itu di rencana, di RKT. Di RKT-nya. Selama SKP itu nya, belum, Bu, ya? iya, di RKT, di rencana kerja tahunan. Dan Oh, di jadi ini mirip-mirip dengan SKP ya, rencana sasaran kerja pegawai, sama isinya dengan di buku pedoman guru. Itu ya, jadi karena paste. ya, tidak juga di copy paste. Karena tidak semua seperti memperoleh pendidikan itu, ya kalau mau copy paste boleh lah. Yang jelas apa yang ada di RKT itulah yang akan kita masukkan di buku pedoman guru.
tetapi tidak mutlak yang ada di RKT saja, karena seperti RPP dan lain-lain kan tidak ada di RKT, adanya di membuat rencana pembelajaran, membuat rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi antara RKT, SKP, buku guru, dan PKG itu punya kaitan erat, Pak Hairi. Oh iya. Erat kaitannya. Ini adalah pertanyaan Bu. Apakah buku kerja guru bisa diajukan untuk kenaikan pangkat? Bukan buku kerja guru, buku pedoman guru. Iya, bisa. Buku pedoman guru itu nilainya adalah 1,5. Mungkin saya bisa kasih lihat layar saya dulu. Nilainya 1,5 untuk kenaikan pangkat. Berarti lebih tinggi nilai. Oh ya, 1,5 ya. Kalau PTK kan 4. Ya, PTK 4. Ini bisa dibuat per semester, berarti kita dapat nilai 3. Oh tidak, Pak. Satu periode kenaikan pangkat hanya ada satu buku pedoman guru yang dinilai. Jadi misalnya kita naik pangkat 4 tahun. Nah, buku pedoman gurunya bukan 4, tapi 1 saja. Tidak boleh dibuat. Apalagi bikin 2, tidak boleh. Buku pedoman guru harus komplit Januari Desember. Tidak boleh 1 semester. Seperti itu, Pak Heri. Halo, Pak Heri. Iya. Ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Sarwan. Apakah dalam tabel perencanaan kerja tahunan itu yang diurai per bulan juga dimasukkan rencana pengembangan diri yang dilakukan dan kegiatan-kegiatan eskul? Ya, semua dimasukkan. Seperti tadi yang saya, apakah kelihatan layar saya ini, layar yang pertama tadi? Kelihatan, Bu. Yang ada tulisan targetnya. Ini di AK bernilai 4 atau setara dengan PTK. Jawabannya tadi nilainya 1,5. Sepertinya Ibu Ida masih gangguan audio. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom chat sambil menunggu audio narasumber kita. Mungkin bisa sambil promosikan Pak untuk kegiatan workshop Lontara. Silakan Ibu Ika. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu di edisi Lontara ke-58 sambil menunggu narasumber. Sekedar informasi Bapak dan Ibu, kami dari pihak Lontara Learning Online Nusantara akan mengadakan pelatihan workshop yang bersertifikat 32 jam pembelajaran. Untuk mendaftar silahkan ada di room chat ya Bapak Ibu ya. Untuk link pendaftaran silahkan di akses link pendaftarannya. Kemudian untuk pelatihannya sendiri akan dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Maret 2021. Nah, kegiatan ini, workshop Lontara ini akan dilaksanakan selama 5 hari dan beri sertifikat 32 jam pembelajaran. Untuk donasinya sendiri, Bapak dan Ibu cukup menyumbang saja sebesar Rp50.000 akan mendapatkan fasilitas workshop Lontara edisi kedua. Mungkin sudah ada Ibu Ida? Terima kasih Pak Haril. Dari Pak Amrullah, apakah buku pedoman guru hanya untuk guru? Bagaimana dengan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah? Apakah bisa menyusun buku pedoman guru juga? Ya, makasih.
Kalau kepala sekolah tidak membuat buku pedoman guru, tidak ada buku pedoman gurunya. Hanya untuk guru saja. Apakah itu guru mata pelajaran? Jadi guru itu kan ada di dalam buku pedoman guru ini ada 5 kelompok guru. Yang pertama adalah guru mata pelajaran dan guru kelas. Kedua adalah guru TIK. Ketiga adalah guru PAUD. Keempat guru eh, PAUD, guru inklusi. Itu yang guru sekolah SLB. Ya, itu ada 5 kelompok guru. Itu saja, tidak ada kepala sekolah. Pak Amrullah. Demikian Pak Hairil. Kita lanjut Bu, masih di kolom chat dari Bu Nani Mariani. Pada halaman terakhir buku pedoman guru yang Ibu buat tertulis program PKB yang dilakukan guru itu yang sudah berjalan, apa yang baru direncanakan. Yang file yang kita bagikan Bu ke saya, itu tertulis program PKB yang dilakukan guru yang sudah jalan atau yang baru direncanakan yang ditulis. Yang direncanakan, semua yang akan dilakukan Januari sampai Desember. Ya, jadi kalau yang sudah dilaksanakan itu untuk tahun sebelumnya. Jadi kalau buku pedoman guru itu yang akan dilakukan. Semuanya yang akan dilakukan. Walaupun sudah misalnya kita menyusun buku pedoman guru karena ini sudah bulan Februari dan kita sudah mengikuti pelatihan di bulan Januari. Nah, itu kita anggap saja bahwa kita baru merencanakan walaupun kita sudah melaksanakannya. Karena buku pedoman guru itu ditandatangani di Januari walaupun kita susunnya nanti bulan Februari. Ya, begitu Pak Hairil. Ini masih ada Bu di kolom chat. Apakah buku pedoman guru bisa ber-ISBN atau harus diseminarkan untuk syarat kenaikan pangkat? Tidak Pak. Kalau buku pedoman guru, jadi mungkin saya luruskan dulu ya Pak Hairil ya. Itu buku guru dengan buku pedoman guru itu berbeda. Berbeda, tidak sama. Nah, yang kita bahas di sini adalah buku pedoman guru. Jadi buku pedoman guru tidak perlu ber-ISBN, cukup dijilid. Kalau mau jilid cantik ya boleh. Di klip biasa saja itu sudah sama saja nilainya. 1,5. Yang penting adalah kepala sekolahnya mengesahkan, atasannya mengesahkan. Itu saja. Jadi tidak usah ber-ISBN, tidak usah di kepercetakan. Jadi di print biasa saja, dicetak biasa, baru dijilid biasa. Asalkan sesuai dengan komponen-komponen seperti yang kita bicarakan tadi. Seperti itu Pak Hairil. Baik Bu, kita pindah ke yang ingin bertanya langsung. Ya, Pak silakan. Rahmat, silakan Pak. Pak Rahmat, silakan bertanya langsung ke narasumber kita. Ya, terima kasih Pak. Yang tadi kan masalah buku pedoman guru Bu ya. Iya. Itu kebanyakan tim penilai tidak mau menilai, itu bagaimana Bu ya? Padahal sudah sesuai dengan buku 2 dan buku 4 yang kita buat. Ya. Terus solusinya bagaimana Bu supaya untuk bisa dinilai sebagai angka kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat? Ini itu Bu. Ya. Kalau itu saya tidak bisa jawab Pak, karena itu kewenangannya tim penilai. Kalau Oh, gitu masalah dinilai atau tidaknya, mungkin ada yang tidak sesuai dengan kriteria tidak dinilai. Mungkin Ibu Umi bisa menjawab kalau itu, karena Ibu Umi berteman dengan banyak tim penilai. Karena alasannya itu Bu,
Permisi Bu ya, karena alasannya itu kalau membuat buku pedoman guru itu dianggap terlalu mudah untuk mendapatkan angka kredit katanya. Jadi kalau bisa tuh hanya membuat PTK saja. Jadi tidak perlu membuat buku pedoman guru. Nah itu bagaimana Bu untuk meluruskan pemahaman itu? Saya sebenarnya pernah bikin buku pedoman guru untuk kenaikan pangkat saya ke 4C. Hanya, nah itu dihitung buku pedoman gurunya saya lihat. Hanya saya belum mampu ke 4C karena ada masalah di eh, jurnal saya. Ternyata jurnal yang saya tempati untuk buat tulisan itu tidak tahu kenapa tidak diakui itu sehingga ditolak. Nah, tapi dihitung saya lihat di daftarnya sudah ada, berarti dihitung, berarti ada yang menghitungnya, berarti hanya apa namanya mungkin tidak satu suara di tim penilai mungkin. Saya ada beberapa teman tim penilai katanya dihitung. Tapi untuk menjelaskan ini saya tidak berani, Pak, karena saya bukan tim penilai. Ya, gitu, Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Mungkin ada yang lain bisa membantu untuk menjawabnya Bu. Iya, mungkin ada yang bisa membantu. Kita pindah ke Ibu Haryati Ningsih. Ibu Haryati Ningsih silahkan bertanya Bu. Oh, terima kasih atas waktunya, Bapak. Suara saya terdengar? Jelas-jelas Bu. Oh iya. Saya itu baru aja mengurus kenaikan pangkat dan insya Allah bulan April 2021 itu terbit SK-nya gitu, Pak, dari 3D ke 4A. Nah, ini berarti kan dalam proses menunggu ya. Antara Januari sampai April itu dalam proses menunggu karena nanti SK-nya terbit di bulan April. Nah, terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber untuk membuat buku pedoman guru, apakah kalau seandainya saya membuat kan harus dari bulan Januari ya Bu dihitungnya. Kalau misalkan saya buat dari bulan Januari 2021 hingga bulan Desember, apakah buku pedoman guru saya itu diakui, Bu? Sementara saya sedang proses menunggu SK gitu. Nanti SK-nya turun atau terbit di bulan April 2021. Terima kasih. Halo? Ya silakan. Silakan. Terima kasih banyak. Saya ulang pertanyaannya ya, Ibu. Iya, Jadi, silakan, mohon maaf. saya itu sedang proses menunggu kenaikan pangkat saya dari 3D ke 4A yang insya Allah akan terbit itu di bulan April, Bu, di bulan April 2021. Iya. Nah, dalam proses menunggu itu apakah saya bisa gitu, Bu, membuat buku pedoman guru kan terhitung dari bulan Januari ya Bu 2021 hingga bulan Desember. Sementara saya dalam proses menunggu SK gitu dari 3D ke 4A yang akan terbit bulan April 2021. Apakah nanti kalau saya membuat buku pedoman guru di tahun 2021 itu akan dihitung gitu angka kreditnya Bu? Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan selamat dulu ya Bu, sudah mau dapat. Amin. Terima kasih Bu. Iya. Begini Bu, sebenarnya ya, buku pedoman guru itu kita susun bukan untuk semata-mata untuk kenaikan pangkat saja. Kalau anggota saya yang non PNS pun saya suruh bikin buku pedoman guru. Hitung-hitung belajar membuat perencanaan apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, buku pedoman guru itu berlaku Januari Desember 1 tahun. Nah, kalau ibu misalnya akan naik pangkat di bulan April, otomatis misalnya terhitung mungkin 1 April terhitung. Berarti buku pedoman gurunya kalau kenaikan pangkat berikut mulai 1 April berarti tidak bisa dong. Nah, jadi buku pedoman gurunya yang dihitung itu yang nanti 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, itu untuk Oh, iya, iya, Bu. ya, Bu, apalagi boleh menambahkan, Bu? iya, silakan. Kan kalau buku pedoman guru tidak bisa ya, Bu ya, bisanya untuk tahun depan. Karena saya apa namanya terhitungnya bulan April ya, Bu ya. Nah, kalau seandainya terkait dengan SKP, Bu, SKP juga kan dibuatnya kan rencananya di bulan Januari ya, Bu ya. Iya, betul. Targetnya di bulan Januari gitu kan. Nah, itu kalau terkait dengan SKP, misalkan saya selama bulan Januari sampai bulan Maret itu mengikuti pelatihan-pelatihan itu terhitung atau tidak, Bu? Kalau SKP, ini kan Ibu itu pada saat kenaikan pangkat, itu kan kenaikan pangkat itu tahunan ya Bu ya, Januari Desember. Itu dihitung satu dupak tahunan. Jadi kalau Ibu dihitung di kredit angka kreditnya yang lalu, itu kan pasti dihitungnya sampai 31 Desember, tidak hitung yang Januarinya. Ya hanya proses Oh, pengurusannya itu kan tidak mungkin langsung selesai penilaian langsung terbit kan. Jadi ada jeda iya, waktu sehingga terbitnya nanti di April. Nanti April. nanti di April. Jadi kalau untuk SKP, sebenarnya kalau SKP itu dihitung minimal 6 bulan. Jadi bisa 6 bulan dihitung satu SKP. Tetapi kalau untuk kasusnya Ibu ini Berarti tetap Desember dihitung ya, Bu? 2021 belum dihitung. Buku pedoman tetap dihitung. Tetap dihitung ya, Bu ya, untuk SKP Januari. ya, Bu? Ya, tetap dihitung di SKP dan kalau menyusun buku pedoman guru tetap dihitung. Tetapi kalau nanti Ibu menyusun untuk kenaikan pangkat berikutnya kan terhitung mulai kan begitu Bu ya. Terhitung Iya, iya. mulai April 2021. Ya, berarti semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Januari sampai April itu ya tidak boleh masuk, tidak dihitung karena sementara dalam proses kenaikan pangkat kan. Iya. Walaupun Tapi kalau untuk SKP itu dihitung ya, Bu ya? iya tetap dihitung, tetap Oh masuk. iya. Bu, terkait dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini, apakah nanti akan di-share ke dalam grup WhatsApp, Bu? Iya, saya sudah share ke Pak Hairil, ke hostnya. Ya, tergantung beliau bagaimana. Nanti beliau yang menjawab itu. Saya Oh sudah iya. share di Kalau kolom chat, Bu. oh iya iya siap siap siap. Terima kasih banyak Ibu sama Bapak. Iya, sama-sama. Pertanyaan Ibu dari pertanyaan Bapak Sulhilya atau Ibu ya. Kalau seandainya kita mau mengusulkan golongan periode Oktober 2021 mungkin maksudnya kenaikan pangkat, apakah bisa kita gunakan buku pedoman guru tahun ini periode Januari Desember? Tidak bisa, Bu. Nanti ambil saja yang 2022. Atau yang sebelumnya. Oke. Oh jadi 2019, 2020 dia bisa ambil ya? Iya, sebelumnya. Itu kan satu saja dihitung selama periode kenaikan pangkat kita. Jadi pilih yang utuh saja daripada pilih yang setengah-setengah nanti ditolak kan. Jadi misalnya seperti yang saya katakan tadi. Misalnya kenaikan pangkat kita itu 4 tahun.
Maka buku pedoman guru yang dihitung satu saja, bukan 4. Tidak boleh dihitung 4 begitu. Satu saja yang diakui. Seperti itu, Bu. Jadi ambil saja yang utuh tahunnya. Walaupun misalnya kita tidak susun di tahun lalu, ya anggaplah disusun. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oh iya, kirain. Kita masih ada pertanyaan di kolom chat ini dari Bu Tung 6 bulan. Ya. Bagaimana perhitungan angka kreditnya? Apa setengah juga? Begini, saya punya pengalaman menghitung SKP 6 bulan. Saya punya anggota, saya punya guru beralih dari staf ke guru. Jadi dia terbit SK sebagai gurunya itu 1 Juli. Sementara dia punya SK untuk Januari Juni itu staf TU. Maka saya terbitkan, saya komunikasikan dengan yang berwenang, yang punya kompeten dalam bidang ini. Jawabannya adalah buat 2 SKP. Jadi 1 SKP Januari Juni untuk staf, 1 SKP Juli Desember untuk guru. Kemudian saya tidak langsung percaya dengan jawaban ini. Saya buka-buka aturan. Ternyata di buku yang saya baca itu mengatakan bahwa penerbitan SKP itu minimal 6 bulan. Jadi bisa 6 bulan. Kemudian yang dihitung untuk nilai akhir adalah SKP terakhir yang diperoleh. Jadi misalnya kita punya SKP Juli Desember dan Januari Juni, maka yang dihitung adalah yang Juli Desember. Tidak dibagi 2, tetap utuh untuk 1 tahun. Seperti itu, Pak. Pak Heril? Oh iya, Bu. Ya. Ini masih pertanyaan di kolom chat dari Pak Muhaimin. Pertanyaannya, banyak guru yang membuat SKP tidak terinci, hanya global dengan nilai angka kredit yang sudah ditetapkan. Bagaimana kalau dibuat terinci dan nilainya bagaimana? Apakah angka kreditnya sama yang dibuat terinci atau yang dibuat hanya globalnya saja? Maksudnya apa yang terinci? Maksudnya mungkin seperti ini, Bu. Misalnya mengikuti pelatihan lamanya 30 sampai 81 jam. Kemudian mungkin ada juga yang membuat mengikuti workshop ini 32 jam. Mungkin seperti itu. Ya, Ada yang mengambil kata di buku 2, ada yang mengambil uraian sesuai dengan kegiatan yang diikuti. Mungkin begitu maksudnya. Kalau perinci, saya kurang jelas di sini. Saya menurut versi saya saja ya. Begini, misalnya mengikuti pelatihan 30 antara 30 sampai 80 jam. Ini kan nilainya 1. Nah, ini kita kan pimpinan kan yang mau menilai nanti. Untuk SKP ya, saya bahas SKP ini, bukan kenaikan pangkat. Jadi yang mau menilai ini kan pimpinan. Nah, pimpinan tidak tahu apakah kita mengikuti dengan baik, apakah kita menguasai semua materi yang dibawakan oleh pemateri, ataukah kita hanya sekedar, apalagi yang online, hanya sekedar hadir, kemudian nanti penutupan langsung ikut dapat sertifikat. Pimpinan kan tidak mengerti di situnya. Nah, untuk itu
ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1 adalah surat tugas, 2 adalah laporan deskripsi hasil pelatihan, dan 3 sertifikat. Nah, untuk yang kedua inilah nanti mungkin yang membedakan apakah kita mengikuti dengan baik atau tidak dari laporan deskripsi hasil pelatihan. Nah, disitulah nanti kepala sekolah akan memberikan nilai kualitas dari sertifikat yang kita peroleh. Jadi kepala sekolah tidak serta-merta atau atasan kita tidak serta-merta ada sertifikat langsung kasih nilai, melainkan pasti dibacalah bagaimana laporannya. Ya, seperti itu. Mungkin itu saya tidak jelas tadi pertanyaannya Pak, maksudnya yang bagaimana. Jadi saya kira-kira saja seperti itu. Begitu Pak Heril, mungkin yang dapat saya jawab. Kita lanjut yang ingin bertanya langsung. Ibu Susi, silahkan Bu. Saya Bu, terakhir menerima SK saya 2018 April, bulan April. Jadi kemungkinan kalau saya mengusulkan misalnya ya kan Bu 4 tahun, 2022 ya kan Bu misalnya. Jadi itu saya hanya menyusun satu buah buku pedoman guru. Iya. Dan itu yang mau saya buat itu yang di tahun berapa Bu? Karena kan saya dengar tadi kata Ibu, buku ini disusun setiap tahun. Sementara tim penilai hanya mengambil 1 tahun aja. Tahun yang mananya lah Bu kira-kira? Yang mana saja Bu? Selama periode itu bisa tahun ini 2021 naiknya nanti usulnya nanti 2022 ya? Iya misalnya. Ya, berarti tahun inilah kan tahun lalu sudah lewat. Jadi tahun inilah susun. Kalau Berarti tahun yang 2022 berarti pasti tahun enggak lengkap. berarti tahun yang masih dijalani atau bakal menuju untuk ini pengusulan naik golongan itu gitu ya Bu? Untuk tahun ini, apapun yang akan kita lakukan untuk tahun ini. Jadi sesuai dengan formulir SKP. Jadi disesuaikan. Kalau di formulir SKP kita merencanakan mengikuti pelatihan diklat fungsional lamanya antara 30 sampai 80 jam, maka itu juga yang kita masukkan nanti di buku pedoman guru yang kita rencanakan. Tapi kalau kita merencanakan akan menulis buku 2 misalnya, nah kita masukkan juga di buku pedoman guru akan menulis buku 2 buah. Gitu. Saya kurang paham loh Bu. Saya pikir kalau SKP itu kan Bu sebenarnya kebanyakan masih rencana juga ya Bu sebenarnya dan disusun tiap tahun di akhir tahun ya Bu 31 Desember gitu ya kan Bu setelah jadi. Sementara kalau buku pedoman guru ini apakah persis cara pembuatannya seperti SKP juga? Begini Bu, penyusunan formulir itu SKP Bu, susun SKP itu Bu bukan Desember, tetapi Januari. Iya, Kan berarti. Itu di penyusunan SKP kan ada 2, ada SKP dan ada perilaku kerja. Nah, untuk yang formulir SKP itu disusun di Januari. Tapi untuk penilaian SKP itu dilakukan di Desember. Ya, betul. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berpedoman pada penilaian kinerja guru. Jadi itu penilaian kinerja guru, kalau kita sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, maka kita memiliki, selain guru bimbingan ya, kita memiliki 14 kompetensi. Nah, 14 kompetensi inilah yang akan kita urai selama 12 bulan. Gitu. Jadi misalnya kita melakukan diklat fungsional yang lamanya antara 30 sampai 80 jam, itu masuk di kompetensi 4, yaitu kompetensi profesional. Nah, di poin pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Gitu. Jadi ada 3 hal di sini yang kita bicarakan untuk membahas ini. Yang pertama adalah formulir SKP atau yang biasa disebut rencana kerja tahunan atau RKT. Yang kedua adalah penilaian kinerja guru, PKG. Nah, inilah yang menjadi pedoman untuk penyusunan buku pedoman guru. Jadi ini ada 3 hal ini yang harus kita pahami. Jadi jangan dipisah-pisah. Begitu mungkin, Bu. Satu lagi Bu, itu nanti akhirnya jatuhnya dia kalau dimasuk ke Dupak, dia termasuk nilai di unsur penunjang Bu, unsur utama. Apa Bu, yang mana itu misalnya? Utama, unsur utama, Bu, dengan nilai 1,5. Oh. Oke Bu, oke. Mudah-mudahan saya masih sedikit paham lah. Karena nggak pernah nyusun. Kami Bu kalau nyusun SKP itu bukan kami loh Bu, ada spesial guru yang mengerti. Sehingga kadang-kadang ngaco juga itu yang dibuatnya itu. Nggak sesuai dengan selera kita. Oh, Tapi tidak. gimana? Kalau itu, Bu, ya itu kita sendiri. Mana orang tahu apa yang kita mau rencanakan? Betul Orang Bu, lain bisa tahu. benar tuh Bu. Iya, harus kita sendiri. Nah, nanti pada saat penilaiannya, itu baru atasan. Apakah kita melaksanakannya dengan baik? Karena akan dilihat bagaimana kualitasnya kita. Bagaimana lamanya pekerjaan yang kita lakukan. Itu kan menjadi pembagi semua pada saat penilaian formulir yang kita sudah susun. Nah, dari situ barulah muncul nilai untuk SKP. Yang 60% itu ya Bu ya, yang 60%. Kali dengan 60%-nya. Seperti itu prosesnya. Kalau satu orang kalau ada tim yang kerja, itu kesalahan. Betul. Nah, begitu mungkin Bu. Iya makanya nanti kalau mau naik golongan betulan kan Bu, baru diperbaiki lagi, dibuka lagi, diperbaiki, makanya kerjanya jadi ribet. Bagaimana dengan itu kan ada online atau belum online-nya? Itu Belum. nilai enak. Nah, nanti tinggal bikin catatan kecil di mana kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki untuk next time, untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat kita menyusun buku pedoman guru tahun berikutnya, kita sudah tahu, oh saya harus memperbaiki yang ini. Oh saya ada kekeliruan di sini. Mungkin seperti itu. Berarti ini dasarnya ya Bu ya? Ini dasarnya ya Bu ya? Tadi bingung juga apa itu buku pedoman guru itu, bingung juga. Akhirnya ini dasarnya supaya bisa nanti dia terwujud ke SKP ya Bu ya. Akhirnya ke Dupak. Oke Bu. Makasih banyak ya Bu. Bukan SKP saya Bu yang utama. Bu Ida, kita lanjut, masih ada pertanyaan. Ibu Sri Handayati, silahkan bertanya langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Kenalkan Ibu, saya Bu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Ya, salam kenal. Iya. Sangat menarik tadi penjelasannya. Ini Bu, terkait dengan ini saya masih begitu penjelasan tadi, buku guru dengan buku pedoman guru sama apa enggak Bu ya? Beda lah Bu. Beda. Berarti kalau kemarin itu saya ikut pelajaran itu buku guru, berarti yang isinya seperti RPP, silabus dan sebagainya itu. Kalau buku pedoman guru ini Bu, enggak ya? Kalau buku guru itu ada 4 buku kan, ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, termasuk di dalamnya termasuk sampai ke ikrar guru dan lain-lain kan, itu kan buku guru. Nah, kalau buku pedoman guru adalah semacam sama dengan rencana yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu. Jadi di dalamnya itu akan tercermin apa rencana yang akan kita lakukan di bulan Januari,
apa rencana yang akan dilakukan di bulan Februari. Demikian seterusnya sampai bulan Desember. Itu garis besarnya kalau buku pedoman guru. Beda buku guru. Nah, dalam buku pedoman guru bisa saja dimasukkan buku guru. Tetapi di dalam buku guru tidak ada buku pedoman guru. Mungkin begitu, Bu. Secara kasarnya. Bu Sri? Halo, Bu Sri. Atau suara saya yang hilang? Bagus, Bu. Oh, saya kira suara saya. Bagaimana penjelasannya? Saya kira cukup. Ibu Handayati, Halo, iya. bagaimana Bu? Iya, Sudah Bu. cukup penjelasannya? Iya, masih belum selesai tadi penjelasannya tadi. Sudah, Bu. Sudah, ya Ibu ya. Berarti begini Bu, untuk yang pengajuan, kebetulan ini saya kan untuk persiapan untuk menuju ke 4C, ini sudah buat buku guru. Yang buku pedoman ini saya masih baru dengar sekarang ini. Apakah untuk kenaikan pangkat ini juga dibuat, Ibu? Iya, justru buku pedoman guru itu nilainya 1. Kalau buku guru tidak ada nilainya di kenaikan pangkat. Oh, walau kan kemarin saya ikut pelatihanku katanya buku guru wajib dibuat 1 kali, terserah tahun berapa, gitu. Yang buku Betul. pedoman ini yang saya baru tahu. Kalau buku guru itu adalah kewajiban kita sebagai guru. Kewajiban kita sebagai guru itu harus, tetapi tidak dinilai dalam kenaikan pangkat. Tetapi itu kewenangannya kepala sekolah, karena jelas kalau kita tidak menyusun buku guru, ya saat PKG tentu kita dapat masalah. Begitu kan Bu Sri? Oh, iya. Pedoman guru, kalau kita tidak susun ya tidak masalah. Kepala sekolah tidak bisa menghukum kita dengan mempermasalahkannya di PKG. Kalau buku pedoman guru. Tetapi buku pedoman guru bisa kita gunakan untuk kenaikan pangkat. Oh, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Berarti ini nanti saya buat ini. Soalnya ini saya pengajuan ini mulai bulan Februari akhir ini saya ngajukan. Ini berarti langsung saya buat ini, Bu ya. Iya, silakan Bu. Iya. Terus Ibu berarti ini buku pedoman guru itu saya kan mengajukannya tahun 2020 ini. Berarti yang saya gunakan mulai 19. Iya. Kalau 2020 sudah pergi. Iya, saya mengusulkannya Desember 2020. Oh, ambil yang Januari Desember 2020. Oh, Walaupun begitu. susunnya di 2021. Yang penting kepala sekolahnya mau tanda tangan. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah ini bisa menambah wawasan saya. Terima kasih. Ini segera saya lembur ini saya buat ini. Ya, silakan. Terima kasih. Ibu, kita pindah di kolom chat dulu. Ini banyak pertanyaan. Bagaimana penulisan rincian kegiatan dalam SKP apabila kita menyusun buku pedoman guru? Maksudnya? Bagaimana penulisan rincian kegiatan dalam SKP apabila uraiannya maksudnya barangkali ini Bu, uraian di SKP-nya bagaimana? Kalau SKP kita cantumkan saja, kan sudah ada itu semua di formulir SKP. Kita katakan saja, tandai saja ya, maka otomatis akan muncul nilai 1,5 untuk buku guru. Oh iya ya Bu. Kemudian untuk bukti fisiknya ya buku gurunya itu, buku pedoman gurunya itu, bukan buku guru, sorry. Buku pedoman gurunya itu saja dimasukkan. Kita beralih ke yang mau bertanya langsung.
Ada Ibu Haryanti. Silahkan Bu. Ya, Bu Ibu Haryanti. Haryanti. Mana Bu Haryanti? Kita beralih kembali ke kolom chat karena Ibu Haryanti kayaknya masih. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Okta Nova Rahmi. Pertanyaannya, kita sudah isi e-kinerja secara online. Ada SKP, kegiatan bulanan, dan kegiatan harian yang kita isi. Apakah rincian kegiatan ini kita print dan kita jadikan buku pedoman guru? Bisakah Bu? Iya, kalau sudah susun seperti itu, nah maka itu buku pedoman guru. Tinggal saja, tinggal disatukan. Sudah bikin buku pedoman guru itu. Oh, sudah buku pedoman guru. Sudah mantap itu. Kalau di e-kinerja, kalau sudah e-kinerja itu nah, sudah bagus. Halo. Iya ya Bu. Ini terkait masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi yang kepala sekolah dari Pak Agus Sumarno. Kepala sekolah setelah tidak mengajar, apa masih boleh membuat buku pedoman guru? Tidak berlaku untuk kepala sekolah. Tidak ada, bukan untuk kepala sekolah, tapi untuk guru. Apakah ada buku pedoman kepala sekolah, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, tidak dihitung angka kreditnya. Kalau kepala Ini ada pertanyaan kembali. Itu buku pedoman guru masuk di pengembangan diri atau di publikasi ilmiah? Buku pedoman guru itu di pengembangan diri. Pengembangan diri. Iya. Sorry. Publikasi ilmiah. Sorry. Betul, Ibu. Dia sama membuat buku bidang pendidikan, membuat modul, membuat diktat, menemukan teknologi itu satu kelompok. Dia masuk PIKI. Oke. Karya ilmiah pengembangan. Kalau pengembangan diri hanya pelatihan kan? Pelatihan saja. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ini Bu Haryanti, Ibu. Salam kenal juga. Saya boleh langsung untuk bertanya, Ibu? Silahkan Bu, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya tanyakan, di sekolah saya, itu untuk SKP, kan kebetulan setiap guru membuat sendiri. Kemudian kami ada tim penilai, istilahnya ya seperti tangan keduanya kepala sekolah, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ada tim koordinator yang nanti dari Bapak Ibu guru itu dikoreksi dulu oleh tim tersebut. Kemudian baru disampaikan ke kepala sekolah. Terus apakah seperti itu? Teman-teman kan membuat sendiri, otomatis teman-teman guru kami sudah tahu itu semua adalah hasil kerja beliau semuanya. Ya. Berarti bisa diakui Ibu nggih? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan,
Seandainya ini saya membuat buku pedoman guru, di dalam tupoksi atau pembagian tugas di sekolah, saya diantaranya kan mendapat tugas sebagai koordinator untuk penyusunan RKS, RKAS, dan seterusnya termasuk EDS itu, nggih. Ya. Terus yang kedua, termasuk juga saya sebagai tim di dalam PKG, SKP, dan penyusunan pak tahunan. Nah, yang saya tanyakan, biar bisa dimasukkan ke dalam buku pedoman guru, buktinya, bukti yang dilampirkan apa, nggih, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heril, langsung ya? Silakan, Bu. Ya, makasih. Begini Bu, yang pertama ada tim, ya memang seperti itu. Kan prosesnya adalah kita guru masing-masing menyusun. Iya, betul. Tapi kan kadang ada juga guru kan tidak paham. Ada yang memang yang sudah paham sekali, ada yang belum paham. Nah, ini biasanya dibantu oleh tim untuk mengarahkan. Seperti ini caranya. Nah, kalau sudah oke ACC, ini oleh tim ini dilaporkan ke kepala sekolah. Nanti pada bulan Desember atau November, biasanya November Desember. Iya, betul, November. Sekolah bersama timnya ini tadi, ini yang akan menilai sejauh mana ketercapaian perencanaan yang telah disusun tadi. Misalnya, kita merencanakan akan membuat alat peraga kategori kompleks. Kita merencanakan kategori kompleks. Nah, nanti tim ini yang akan menilai alat peraga kita, apakah benar ini kategori kompleks ataukah hanya kategori sederhana saja. Nah, inilah fungsinya tim ini. Nah, kemudian misalnya pada saat kita menyusun alat peraga tadi, kita menargetkan misalnya 6 bulan. Nah, apakah guru tersebut memang menyusun 6 bulan? Ataukah dia tidak mampu menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini kan tugasnya ini, tim ini. Jadi tim ini membantu kepala sekolah dalam hal menilai SKP yang telah disusun oleh guru. Itu yang pertama ya, Bu ya. Iya, Ibu. Iya, terima kasih sekali, Ibu. Iya, yang kedua, apa itu tadi ya? Yang kedua, Bu. Bukti yang dilampirkan dalam buku pedoman guru, kalau ini sebagai koordinator penyusunan RKS dan sebagainya, Ibu, termasuk juga PKG, SKP, dan dupak tahunan. Iya, itu dimasukkan semua. Seperti yang saya kirim ke Pak Heril itu sudah ada. Jadi dia kita masukkan semua. Sudah ada contoh lampirannya nggih, Ibu? Nggih? Sudah ada. Oh iya, terima kasih sekali. Satu lagi Ibu nambah ini. Seandainya ini kita bikin buku ya Ibu ya. Kalau di dalam buku 4 itu kan yang bisa dinilai kan maksimal penyusun buku itu ada 4 orang ngaten nggih kelihatannya kalau nggak salah saya baca. Nah, kalau yang menyusun buku ini kok yang menyusun lebih dari 4 orang, apakah tetap bisa ada nilainya Ibu? Terus bagaimana prosentasenya? Kalau buku pedoman guru itu nggak boleh disusun rame-rame, satu orang satu buku. Bukan pedoman guru, Ibu. Bukan buku pedoman guru, tapi misalnya buku di bidang pendidikan atau mungkin buku yang masuk kategori karya inovatif seperti itu maksud saya. Ya betul. Ini di luar materi kita. Iya, yang sewu. Iya, mohon maaf. Kita tahu itu maksimal 4, tetapi 1 ketua itu otomatis yang namanya ditulis nomor 1 itu adalah ketua. Nah, kemudian yang 3, nomor 2, 3, dan 4 itu otomatis anggota. Walaupun misalnya yang ditulis nomor 2 itu sebenarnya yang punya peran penting dalam penulisan buku. Karena mungkin
yang cetak itu adalah yang pintar ngetik itu ada dia masukkan nomor 1 maka dia jadi ketua. Nah, Mm-mm. nilainya adalah misalnya buku bidang pendidikan ya. Pendidikan, iya betul Ibu. Misalnya buku bidang pendidikan itu kan nilainya 3 ya. Iya betul, 3. Nah, nilainya 3. Jadi untuk yang nomor 1 namanya itu nilainya 60% dari 3. Mm-mm. 1,8. Sementara sisanya itu yang 40% itu dibagi 3. Oh ngaten, iya iya. Ya, Nggih. seperti itu yang pernah saya baca, Bu. Nggih, saya juga membacanya 4. Hanya kemarin pun permasalahannya ketika kami meneliti yang SKP dari teman-teman itu, ada salah satu guru yang mengajukan buku, di situ penyusunnya lebih dari 4. Terus nama beliau kan tidak di urutan ke-4 itu, tapi di urutan ke-6 seperti itu. Tapi beliau minta dinilai seperti itu, Ibu. Jadi Oh, enggak saya boleh. mohon pencerahan. Nggih. Ya, enggak dihitung. Yang Oh, nomor Mbak, nggak bisa. Nggih. iya. Nggih. Nggih. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Nggih. Ini sangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sisa 6 menit. Kita tambah 1 pertanyaan. Ini ada Bapak Alfi atau Bapak atau Ibu Alfi Nuasa. Tidur. Oh. Telepon. Ibu Nuasa. Ini apakah karya ilmiah itu harus linear dengan mapel yang diampu? Tidak. Sama juga karya. Aku enggak Langsung dijawab? Ya silahkan Bu. Iya. Ini sebenarnya bukan kewenangan saya ini, sudah di luar konten. Saya buku pedoman guru saja. Kalau karya ilmiah, kan karya ilmiah, karya tulis, PTK. Nah, kalau PTK itu harus sesuai dengan mapel yang diampu. Tapi kalau karya ilmiah, ya karya tulis itu bisa saja kita menulis sesuatu yang kira-kira berkaitan dengan walaupun tidak berkaitan erat dengan tugas kita. Ya, karya tulis ini misalnya kita mau menulis tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik, bagaimana perkembangan peserta didik di masa pandemi COVID-19. Tentang perilaku penggunaan handphone misalnya, itu kan terkadang tidak ada hubungannya dengan mapel yang kita ampu. Tapi bisa diakui kalau karya tulis ini kita asalkan berkaitan dengan bidang pendidikan. Mungkin begitu. Sebenarnya saya tidak terlalu menguasai ini, tidak berani bicara dalam hal ini. Tapi yang saya tahu seperti itu. Tidak harus sesuai dengan mapel yang diampu. Yang penting kita menguasai materinya dan tahu seluk-beluk apa yang kita tulis dan mampu mempertanggungjawabkannya, ya kenapa tidak? Itu menurut saya. Gitu Pak Hairin. Makasih Bu. Waktu kita sisa 2 menit lagi dari pukul 22. Jadi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, kami mohon maaf karena waktu kita terbatas. Sebelum kita tutup, mungkin narasumber ada close statement-nya, bisa disampaikan ke peserta Bu. Terima kasih. Buku guru adalah merupakan bagian dari perencanaan yang harus kita lakukan sejak awal tahun dengan tujuan
apapun yang kita lakukan selama 1 tahun itu kita sudah berdasarkan kepada perencanaan yang telah kita susun di awal. Jadi tujuannya semata-mata untuk mempermudah pekerjaan kita, baik itu dalam hal penilaian kinerja guru maupun dalam hal penyusunan rencana kerja tahunan. Nah, semuanya itu nanti akan berimbas ke nilai akhir, yaitu nilai penilaian kinerja guru dan penilaian SKP. Jadi itu mungkin manfaat dari kita menyusun buku pedoman. Demikian mungkin yang saya dapat sampaikan. Selama kegiatan webinar ini mungkin ada hal-hal yang saya ucapkan yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan, dan mungkin ada sesuatu yang saya ucapkan mungkin tidak sesuai, itu mungkin bisa diluruskan. Saya terbuka untuk segala macam kritikan-kritikan dari Bapak Ibu. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.